وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Dan isyaratkan sebentar itu. Maka kata Rasul di dalam kitab Tarhib wa Tarhib, la yazalu qadama ala abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser, tidak akan menggarik kaki seseorang hamba nanti di akhirat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Ternyata persoalan itu kita peroleh, kita dapati di dunia ini, imbasnya nanti ke akhirat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita mampu menyelesaikan soal-soal nanti di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Beruntunglah Bapak Ibu yang awak hadir dalam sholat, hadir dalam sholat berjamaah. Ini kadang hadir dalam sholat tapi sholat berjamaah tak hadir. Dan juga lebih beruntung kita malam ini hadir dalam kajian takziah. Ini adalah ukhuwah kita dan juga sebagai amal soleh. Kata Rasul, man kharaja, sia yang keluar dari rumahnya satu langkah yang dilangkahkan oleh kakinya. Kalau melangkah lagi pakai kaki, kaki ibu, taktubul hasanah, ditulis sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu langkahnya lagi, biasanya orang kau melangkah dua kaki, jarang yang ada mohon maaf, tiga ini. Dan satu langkahnya lagi, terang aku, nggak pakai mic, terang aja. Berarti suara orang karya kemana? Dihapus kesalahan dan dosanya. Akan rancak awak baikkan mah. Baik takziah, kajian majelis-majelis taklim, majelis ilmu, wirid-wirid, sholat berjamaah ke rumah saji. Makanya beruntung awak dake di rumah saji. Karena ke rumah saji itu panggilan iman. Iman taruhannya. Kalau iman yang dake di rumah saji, itu bahasa kampung, saya mohon maaf Bapak Ibu ya, rumah saji gitu kan. Awak ada biasa orang kampung. Kalau iman yang dekat dengan masjid, mau dia saja rumah jauh rumahnya pasti tiba. Kenapa? Imannya. Kalau dalam bahasa hadis ta'alluq, terpaut. Kalau tergantung, terpaut, apa bahasanya itu? Lengket. Nah, gitu. Tapi kalau iman yang jauh aja rumah saji, lain balanci-lancian rumah saji. Balanci-lancian tahu? Aduh. Aduh. Lai balanci-lancia di rumah saji rumah nang indah jo bato iman tu yang jauh rumah ada kayaknya. Bapak Ibu hadirin jamaah, nah oleh sebab itu maka kata Rasul tidak akan menggari kaki seseorang hamba nanti di akhirat sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Yang pertama, kalau ada yang ragu nanti boleh lihat nanti siaran ulangnya di YouTube. Ya Bu ya, kajian-kajian kita dulu ada juga di YouTube. Yang pertama kata Rasul, an umrihi, tentang umur yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Bara umur 70, 60, 65, 45. Berapa umur sampai kita akhir hayat, sampai meninggal? Dikurangi kalau balik berakal umur agak 7 tahun. Dari anak-anak umur berapa? 7 ah? 7 wale? 7 wale? Sabale? Berang sama? Sabale, anggaplah dari lahir sampai 11 tahun. Nah itu anggaplah gratis lah gitu. Nah, sampai dari 2 balik tahun terus kita meninggal, ada umur 60, 70, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu tidak sia-sia tuh.
Nggak gratis itu dah. Akan diminta nanti oleh Allah pertanggungjawaban. Akan disoal. Hatta yus'al. Jadi soal itu sebenarnya bahasa Arab. Berapa soalnya? Soal. Jadi sekolah kan soal gitu. Kalau soal gitu kan. Ingat, hati-hati. Umur kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kita lepas. Itu bukan hal-hal yang pere saja begitu, enggak. Selama kita hidup itu kama saja di pagunuan umuh itu. Bersyukurlah awak lai istiqomah taat kepada Allah, istiqomah salat ke kuatul ummah, istiqomah selalu berbuat kebaikan, istiqomah selalu baca Al-Quran, istiqomah selalu datang wirid kajian, istiqomah selalu. Istiqomah itu balik. Tapi balasannya juga bukan main-main, hebat. Nggak kepiangin balasannya dong, serugo. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya siapa yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Ingat tuh, kalaulah mengucap Tuhan aku, Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, istiqomahlah di situ. Istiqomah itu semua juga ya. Nggak sama aja baliang-baliang terbukit dah. Baliang-baliang terbukit tahu bu? Ayo. Kalau awak nang gaya-gaya kau masih ada lah dengan hal seperti itu. Nunggu-nunggu apa baliang tu? Karena nak berarti ya. Ini harus dijalin lo begini. Jadi ada dulu dia tumbuh di bukit-bukit itu ya kalau di awak namanya tu baliang namanya tu. Pas nyo kalau lam panih balangkang do, nyo pecah tu, nyo putar. Kamangi kencangnya begini tu. Oh kemana kencang? Nggak punya pendirian. Kadang dalam hidup indah, oke. Hati-hati itu. Jadi istiqomah. Kalau istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan datang bisikan-bisikan kebaikan-kebaikan, bimbingan-bimbingan malaikat Allah. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan takui, jangan cameh, jangan ragu, jangan bimbang oleh. Jangan ragu lo menghadapi duit oleh. Wa basyiru bil jannah, bergembira dengan surga. Jadi Bapak Ibu, mari kita istiqomah salat berjamaah tarawih, pelihara ka rumah saji, awak nang kamar main saji awak, urang ka duit lo kamari tiap waktu kan susah yo. Antu awak leh. Ndak usah banyak-banyak. Seorang saya cik kakak jadi dalam keluarga itu seorang saya di amal tim saji itu mah. Penting. Makanya dididik anak-anak awak, dibawa anak-anak itu ke surau, ke musola, ke masjid. Awak pai salat, terdengar suara azan, pai ke masjid. Anak sedang bermain sandal, main ini semacam di jalan tuh, wak dia saja. Mata awak, tangan awak, kaki awak nanti akan disoal itu. Sepanjang perjalanan itu, karena akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam Al-Quran surah Yasin ya dijelaskan oleh Allah. Dan juga biasa kalau di sini ada Jumat subuh pagi ada tidak ya? Itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana, itu penyesalan awak tuh. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, lah kami dangah ya Allah, lah kami caliat, ndak talok di kami daya roh, yubare siksaan dan azab kau. Permintaan awak, farji'na, balialah kami ya Allah. Laisa anta saja di kapuri kabun doa. Puri kabun doa. Kakuatul ummah itu. Inna muqinun, kami akan yakin, saya yakin. Padahal bagaimana sih tum liqa yaumikum hada? Tak mungkin lah itu. Akhirnya rasulan saya boleh. Kalau demi awak di kampung namanya tuh nasi lah menjadi. Tapi kalau nasi jadi bubur masih ada harapan tuh. Cari santan, cari kacang macam apa, dia ayam snack gitu kan. Masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau lah di akhirat, mampu
Tidak bisa balik dah. Maka manfaatkan umur yang dititipkan oleh Allah. Kita dalam kajian ilmu tauhid, Bapak Ibu hadirin jamaah, tidak ada hak milik. Yang ada hanya hak pakai. Umur yang dititipkan oleh Allah manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga Allah ridho. Berapa tuh saya? Sampai puluh. Yang kedua, yang akan disualkan nanti, dipertanggungjawabkan di hadapan dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, Ibu. Ya kok dalam cerita kok tentu jalan tentang umur. Hati-hati, umur awak kemana saja di pegunungan. Ma banyak kebaikan atau daripada tidak baik. Pada yang fahsya ungkar. Yang kedua yaitunya al-ilmihi, tentang ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Makanya supaya ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, ajarkan kepada orang lain. Dia tak pandai kami mengajar dah Ustaz. Buya tak pandai kami mengajar dah. Ibu pandai membuat kue baking. Tak pandai mengajar orang dah. Nulis dah pandai dah. Suruh anak cucu nulis Ndak ketik di WA. Di WA. Apa namanya? Ya, ketik di WA tu sebarkan ke orang. Resep kue baking terenak di Kota Padang. Ni baca orang yang coba lah orang. Oh iyalah mak mas orang. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi dalam hadis yang terkenal itu kan itu salah satunya tuh. Kalau ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang manfaat itu mengalir, diajarkan ke orang lain, diamalkan di orang, itu mengalir kebaikannya ke awak. Akunya jalan orang lain. Itu namanya amal jariyah atau sistem rantai namanya itu. Jangan dosa yang awak wariskan. Nah gitu. Jadi ternyata ilmu agar bermanfaat maka berikanlah kepada orang lain. Orang lain itu mau kasih luar dari diri awak. Kalau awak sepandai awak sesantiang baru itu belum sempurna. Kalau hadis tentang Al-Quran itu khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Tapi belum sempurna, separuh baru. Wa'allamahu, mengajarkannya. Nyolah waraja Al-Quran Allah, setengah baru. Lainnya jantan dah. Lain diamalkan kepada yang bermanfaat atau tidak. Nah, gitu. Jadi sangat penting sekali ilmu yang dititipkan oleh Allah, manfaatkanlah kepada yang lebih baik. Apalagi kini kau mencari ilmu tu sangat perlu benar. Kadang-kadang awak sayang jo anak, awak leskan anak kau bagi. Ada les matematika namanya. Les apa? Les apa? Iya. Nggak bisa awak pikir tu mati kawan gue. Les matematika, ada les bahasa Inggris, les komputer, les bola. Pak, izin anak awak mengaji, batunya les bola. Menjadi anak bola, les sana begitu. Les berenang, macam-macam les tuh. Hilang jam mengajinya kadang-kadang begitu. Kan banyak gaduan dewa itu. Awak kan menceritakan lonya gitu kan. Begitulah cara kita dalam mendidik anak baru. Nah oleh sebab itu, dek sayang Joanna banyak ragam les yang kita kasih kepada mereka. Sampai kadang-kadang anak itu lelai suik dan les seperti. Tak sudah tanggung tu buku sadolah menyemau mau kosong buku tu. Pulang malam kok. Pulang aku malam pagi itu. Begitu demi ilmu. Ini ilmu akhirat. Agamanya penting. Ilmu dunia sama mati-matian wak menjalan anak. Puluhan, ratusan habis duit, malahan jutaan sekali. Demi apa tuh? Supaya anak tuh bisa, anak mampu. Ingin pandai wak bongkar pasang mobil, motor, pelajari. Kalau tidak bisa. Ini ilmu akhirat. Makanya wabatawi fi ma ataqallahu daral akhirah. Itu akhirat pertama dulu.
carilah tentang akhiratmu yang telah dijanjikan, disiapkan Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, baru balik ke dunia. Jangan lupa bagian ibu nu di dunia. Oh, ini kan talabiyah, tabaliah. Dunia mati-matian dulu. Nah, ini yang kurang pasnya. Tapi jadikanlah dunia itu sebagai sarana untuk kita taqarrub ilallah. Itu ilmu yang dititipkan oleh Allah, sama saja awak pagunuan itu nanti akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an malihi, harato, rumah, mobil, motor, sampai yo sandal, yo talakuang awak limo saja wali tidak pernah dipakai doh, lama meninggal lo beliau. Kalau tak saya dalam almari, contoh kayak gitulah. Jadi kalau ada talakuang limo, pakai ke limo subuh cie, zuhur cie, asar cie, maghrib cie, sampai ukut hari. Kau beli lah baru kok. Karena nanti akan dipersaksikan di hadapan Allah. Hartamu yang dititipkan itu, peci kalau ada yang baru-baru pakai, baju, celana, pakai. Kau akan pakai kan setel bisanya, tidak bisa 3-5 loh. Tapi ganti-gantian. Karena nanti semua itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tidak pernah kamu dipakai saja di Bali. Kamu 3 kalinya kok. Kamu 2 kalinya kok. Tuh akan letak sudah dalam hari itu. Hati-hati. Semuanya nanti akan menjadi saksi. Tentang harta ada 2. Min aina iktasabahu, dari ma didapat. Kau perlu waspada wa aina anfaqahu, kama dipagunon muko walakang. Tanya to harato muko walakang, bermasalah. Dari ma didapat, kama dipagunon. Nah, ini kehati-hatian kita lagi itu. Makanya konsep dalam Islam tuh halalan thayyib. Kalau jalih gunanya untuk maksiat, enggak usah. Dia orang minta infak, minta sumbangan. Tapi jalih minta sumbangan tuh untuk membangun tempat perjudian lah, lokalisasi lah, maksiat lah, tempat ini meja judi lah. Enggak perlu itu. Enggak usah. Karena piti nakaluan tuh walaupun 500 rupiah itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Nggak ada yang sia-sia ide, kok nggak ada yang sia-sia tuh. Daun jatuh aja dari batang itu nggak ada yang sia-sia tuh. Ma khalaqta hadza batil. Itu dalilnya tuh. Saja kejadian di alam tuh nggak ada yang batil. Nggak ada yang sia-sia tuh. Maka semua itu adalah akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya carilah harta itu sebaik-baiknya menurut aturan Allah dan Rasul. Ini boleh atau tidak? Ini Allah redho atau tidak? Ini bagaimana? Hati-hati kita. Kalau di rumah hawa, apa kurma itu dipakai untuk lalu saya? Tak pernah baca Al-Quran, tidak ada sholat sunnah, tidak ada ibadah-ibadah lainnya, tidak ada pendidikan anak yang baik di situ. Malahan cari pungkang saya di dalam itu sedolah. Hati-hati itu. Semua akan dipertanggungjawabkan. Cari pungkang itu bahasa kampung tuh. Maaf ibu ya. Bahasa kampung memang enggak tahu sudah. Makanya hati-hati kita. Makanya Rasul menyatakan, kau tidak pandai wak mengecek elok-elok, lebih rancak diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khair, hendaklah berbicara yang baik-baik saja. Kalau tidak, aulia semut, diam. Maka diam itu adalah apa? Itu mas kecil ya. Nah, jadi penting bagi kita bagaimana tentang harta yang ada dititipkan oleh Allah kepada kita, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Carilah dengan cara yang baik yang Allah ridho. Kalau tidak, lebih baik tidak. Hati-hati, hidup hanya sebentar, nikmatnya hanya sesaat,
paling seumur duit awak, paling gancang 60, 70, 80, 100, ada yang 150 di Puri Kabun ada Bapak? Alun lah ya. Awak kan ecok minta doa panjang umur loh. Ya Allah lah panjangkan umurku gitu kan. Begitu sana aku tengkuga tegalanya. Ada bentuk ugang ada. Ya, yang penting bermanfaatlah hidup kita itu yang penting. Walaupun sesaat tapi bermanfaat. Itu yang penting. Jadi umur panjang itu makasih ya. Walau beliau sudah terbaring di alam barzah sekalipun, tetap dibaca kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Mungkin dia entah bayang Buya Hamka sampai kini kan kebaikan beliau masih dibaca orang, kitab-kitab beliau masih dibaca oleh mahasiswa, oleh kita, tafsir-tafsir beliau gitu kan. Itu adalah panjang umur secara hakikatnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, nah oleh sebab itu tentang harta yang dititipkan oleh Allah, seluruh harta yang ada dalam pengawasan kita semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semakin banyak harta itu, semakin panjang proses dan persoalan yang akan kita hadapi. Nah, makanya yang baik itu kalau dilihat Abu Bakar itu kan seluruhnya beliau persembahkan untuk jalan Allah fisabilillah. Bahkan dengan diri beliau dalam kajian ilmu tauhid, hakikat bahkan ditimbang bumi dengan iman Abu Bakar itu lebih berat iman Abu Bakar dengan kajian ilmu tauhid gitu. Kenapa? Karena tidak silau dengan harta. Makanya Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, hai orang yang beriman, jangan gara-gara hartamu, jangan gara-gara anakmu menjadi penghalang engkau untuk taat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah disindir kita oleh Allah tuh. Dulu dah ada anak ketu baru. Mati-matian antan minta anak. Lado anak beku. Banda ke surau di panik mau jual namu sarang wasta anak ini gua. Susah mau ada pecel ada. Sudah itu beku ndak lama mungkin enggak 5 tahun 10 tahun beku. Cucu dulu deh. Cucu ambo. Sudah itu tuh cucu dulu deh. Bilo ke surau gua. Biar di situ saudara ya. Nah, itu perempuan. Jadi oleh sebab itu hati-hati. Cucu itu tidak wajib awak sebagai kakek dan nenek dong. Mohon maaf. Ayah zaman dia dong. Makanya sering kita sampaikan, kita makan agama kan menginginkan kok. Lupu pengen lampu bersingkuhan. Kadang dengan begitu teganya, seorang anak menjadikan orang tuanya di rumah tangganya sendiri, mohon maaf, menjadi TPA lah. Tempat titipan anak. Contoh kayak gitu loh. Dulu awak yang balewasua dari kene sampailah ke keluarga. Kini anak awak lelai. Awak baik garajo. Aku telepon, mama papa lo makan ini tuh dia itu. Ikut ayo balas semua. Coba. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin ada yang tidak setuju, tidak apa-apa gitu kan. Tugas semua menyampaikan gitu kan. Tidak benar, itu salah itu. Kalau yuk cari pembantu, wajibnya adalah ayah dan ibu. Kapan kita akan membahagiakan orang tua kita lagi? Dulu awak, ini sudah anak awak lelai. Betapa menyedihkan pola pikir kita. Hati-hati, jangan salah kita. Agama itu didalami. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi harta semuanya yang ada bagi kita dititipkan itu akan dipertanggungjawabkan. Bahkan sehelai benang pun tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, an jasmihi, tentang jasad. Awak sehai gini kok kah? Waktu sehai kok maka manfaatkanlah lo sebaik-baiknya untuk taqarrub ilallah, untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Kalau lah sakit payah, awak kalau terasa gini gitu lamo sujui mananyui keperlu ko, lamo tagak kapiradan kapucong encok pegalino dan segala macamnya, asam murid tibo lo, kambuh lo.
Capek mana beko imam tu sesak lo ngok wasma lo. Aduh awak tu sehat manfaatkan wasihataka qabla saqamika. Bukan benar Rasul menyampaikan pergunakan sehatmu sebelum datang masa sakit kepadamu. Karena antara itu tuh tidak bisa. Kalau tidak sehat sakit tu mah. Pernah sakit sehat tu. Antara sakitnya sehat itu dikurung nama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu maka sebelum kita menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, maka la tazullu ala qadama, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba itu sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Ternyata persoalan dunia ini mengantarkan kita sampai kepada akhirat. Kalau ingin hasanah di akhirat, maka di dunia ini kita usahakan. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan menuju kampung kita yang abadi dan hakikat, yaitunya di akhirat kelak. Dalam penyampaian nambo tadi, kok kurang lemak manihi, recik bawang dek kurang lalu hirono pici dek kurang kurni atau masakan terlebih matah. Maafkan nambo tentang itu. Baik dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indah bijanjang mau nanya, indah bitangguh mau turun mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki nang kapata. Ilalai kau pas babikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.